Pak, Bapak, neuleupariuk mah tante. Oh, tuh di Krakatau. Hah? Pan aya di Krakatau? Selamat pagi pemirsa. Sekarang Bang Kumis ada di depan halaman radio Krakatau Eyar Sajagat. Dan perlu kami informasikan, Bang Kumis hari ini akan mengisi satu acara bincang-bincang di radio Krakatau terkait bagaimana cara bisa menjadi konten kreator yang kreatif. Jadi nanti Bang Kumis ini dangdut nih. Biasanya Bang Kumis wawancara, sekarang mau diwawancarai oleh Bu Gofar. Dan nanti akan menuju studio. Pak, Bapak, neuleupariuk mah tante. Oh, tuh di Krakatau. Hah? Pan aya di Krakatau? Atuh enya, tuh di Krakatau aya pariuk pantengin radio Wanci Isuk. Nah, sambil menemani aktivitas isuk, yuk simak acara Pariuk, pantengin radio Wanci Isuk. Tiap poe Senin nepi ka Minggu, ti jam genep nepi ka jam 10 beurang. Nurek ngucapkeun hari bahagia, atau hayang ngadengekeun cuaca kiwari, jeung beja ti lembur. Tah, simak oge Garpu, garap urusan publik, ngan di Krakatau tempatna. Pariuk, Pariuk, pantengin radio Wanci Isuk. Jangan lupa subscribe. 3,7 Krakatau Radio Eyar Sajagat masih di Garpu garap urusan publik KKTT. Seperti yang Gofar sampaikan tadi, kita akan ngobrol bagaimana caranya menjadi seorang konten kreator, khususnya dalam hal ini adalah konten YouTube. Nah, YouTuber bahasa gaulnya ini menjadi sebuah fenomena sejak 2010-an sampai dengan saat ini. Banyak sekali warga Indonesia, khususnya Provinsi Banten, yang lebih spesifiknya lagi warga Pandeglang, menjadi konten kreator karena mereka bisa mendapatkan duit, penghasilan dalam hal ini cenage nungguan surat AdSense. Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah bagaimana caranya menjadi seorang konten kreator yang pastinya bisa memberikan dampak kepada penonton dan konten-kontennya juga menarik untuk disimak. Telah hadir di studio Krakatau ada tamu yang memang spesial, pasti Kakak Teteh juga sudah mendengar dan melihat sosok tersebut, yaitu ada Bang Kumis. Kita langsung sapa saja nih. Assalamualaikum Bang Kumis Berbagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kumis, kalau berbicara Bang Kumis sendiri nih, perjalanan dari dunia perkontenan, khususnya konten YouTube, sudah berapa lama Bang Kumis jadi konten YouTube? Ya, terima kasih. Perlu kami jelaskan sebenarnya, jadi konten kreator YouTube itu bukan sebuah cita-cita, Bukan. ataupun keinginan. Awalnya. Tetapi nampaknya garis hidup kita harus terjebak di dunia konten kreator. Itu diawali dari semenjak setelah tsunami, Bung. Setelah tsunami? Ya, pas berarti tsunami itu. 2018? 2018. Baik. Boleh diceritakan seperti apa awal mulanya menjadi konten kreator? Jadi kalau bicara awal mula, sebenarnya yang saya katakan bahwa tidak ada niatan atau cita-cita menjadi konten kreator. Hanya saja memang kalau Bang Kumis dari dulu hobi untuk menyimpan sebuah dokumen, baik dalam bentuk foto, video, tetapi bukan menyangkut masalah pribadi, tetapi tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar. Baik. Nah, kebetulan pada waktu tahun 2018 mungkin kita ingat, di malam minggu tepat jam 7 itu Bang Kumis saat itu sedang nongkrong-nongkrong saja di pantai, dan terjadilah tsunami. Itu pun awalnya tidak percaya bahwa itu tsunami. Betul, kirain rob ya. Nah, bahkan Bang Kumis pun sempat marah-marah sama warga yang lari-lari, yang mengatakan itu ada tsunami, Bung. Ngeli ya. Iya, karena sepengetahuan Bang Kumis bahwa terjadi tsunami kan tidak ujuk-ujuk tsunami, tetapi Ada momen. biasanya ada momen gempa atau apa. Tapi ini tiba-tiba, makanya Bang Kumis lari. Nah, karena kebetulan Bang Kumis kan tadi di awal juga sudah disampaikan bahwa Bang Kumis itu hobi mengambil momen-momen penting dalam bentuk video. Iya, dokumentasi biasanya. Dokumentasi.
Nah, cuma pada waktu itu hanya kami simpen di YouTube, bukan di YouTube. Pada waktu itu masih umum lah, di Facebook yang biasa. Yang biasa waktu itu adalah Facebook. Media sosialnya. Nah, justru disitulah nampaknya garis tangan Bang Kumis harus menikmati cuan dari YouTube itu memang butuh kerja keras. Kerja keras. Jadi pas tsunami sejumlah wartawan nasional itu terutama dari TV-TV nasional itu mencari lah narasumber, video dan dokumentasi lainnya. Yang dokumentasi lainnya kebetulan Bang Kumis kan dari awal tsunami, dari warga lari sampai ombak itu datang, Bang Kumis punya. Itu awalnya. Lengkap ya? Lengkap. Untuk dokumentasi peristiwa tsunami khususnya di Kecamatan Labuan. Nah, lebih khusus lagi di Desa Teluk. Baik. Jadi awal mula di situ. Dan itu akhirnya kepikiran. Justru belum kepikiran belum. Oke. Mengenal banyak teman-teman media nasional. Waktu itu saya bangga lah kedatangan wartawan nasional. Menghubungi saya. Pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen liputan sama Bang Kumis, terutama jujur itu dari Bang Iskandar yang dari News TV ya. Siap. Beliau lah yang pertama kali menghubungi Bang Kumis, dan di situ semakin menarik nampaknya karena banyak ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bung Iskandar dari News TV ini, bagaimana cara membuat video. Jadi dari awal mula kenalan sama Bang Iskandar, terus juga ngobrol, akhirnya dikasih teknis lah ya, teknik-teknik dari peliputan dan lain sebagainya. Dan itu sudah tahun 2019 berarti kan ya? Kan kejadian tsunami 2018 akhir. Berarti 2019 sudah mulai masuk, tapi masih Facebook atau sudah merambat ke YouTube? Itu masih Facebook. Masih Facebook. Nah, kemungkinan besar Bang Iskandar ini menganggapnya Bang Kumis itu ada bakat gitu kan. Walaupun sebenarnya Bang Kumis ya nggak tahu bakat apa, karena Bang Kumis kan warga biasa. Hanya tadi Bang Kumis itu senang mengambil gambar-gambar tentang lingkungan, kebersihan. Nah, disitulah kepedulian murni itu dari nurani Bang Kumis, tidak punya tujuan apa-apa gitu kan. Yang penting bagaimana di sekitar Bang Kumis itu diketahui oleh publik. Baik. Gitu. Nah, merambat ke YouTube kapan berarti? Setelah tsunami sekitar, ya masih di momen tsunami kayaknya. Kalau nggak lupa ya masih, karena Bang Iskandar di terakhir liputan, saya ikut liputan sama beliau, Bang Iskandar itu menyarankan. Bang, saya masih ingat aja kata-kata pertama senior kita yang sekarang Bang Iskandar dari News TV itu mengatakan, Bang kenapa nggak bikin YouTube? Jadi awal mulanya. Terus? Ya tetapi kan, karena ya jujur saya katakan bahwa Bang Kumis itu sebenarnya kalau istilah zaman sekarang mah apa ya, gagal teknologi. Gagap teknologi. Karena sama sekali yang namanya istilah editing atau itu nggak paham. Jangankan editing, sebenarnya HP yang kami pegang pada waktu merekam peristiwa-peristiwa tersebut itu masih milik anak. Jadi belum layak lah ya. Ya karena Bang Kumis jujur, jangankan bikin video editing, WA saja Bang Kumis itu nggak paham. Dulu kan tetap pakai HP yang tingtong jadul. Nah, jumpa lagi Malang lah. Nah, Bang Kumis tetap menolak. Karena menolaknya bukan nggak mau dengan kemajuan zaman yang sekarang berkembang. Anak udah nyuruh, dikasih. Bahkan itu bukan pinjam, Bang, pakai aja Pak. Menolak tuh bukan nggak mau, tetapi nggak bisa mengoperasikannya. Baik, jadi sudah ada pengalaman dari situ, punya HP baru, punya teknologi yang akhirnya kita harus apal begitu, yang bisa digunakan. Berarti konten apa yang pertama Bang Kumis bagikan di YouTube? Ya sesuai dengan bakat saya, bukan bakat ya, jadi hobi saya tentang lingkungan terutama, tentang kebersihan, hanya sekitar desa saja. Awalnya. Namanya apa itu? Nama programnya ada nggak? Ya nggak ada, istilahnya masih umum lah ya. Tos-tosan aja gitu kan, karena daripada disimpan di Facebook nggak ada duit katanya kan, udahlah disimpan di
YouTube saja. Oke. Jadi konten pertamanya terkait dengan desa. Desa. Nah, perkembangan akhirnya kan harus berkembang dan juga merangkul banyak viewers atau penonton. Apa yang pertama Bang Kumis pikirkan waktu itu? Inovasinya itu apa? Jadi tetap ini nampaknya kita bukan menggurui ya. Saat ini kita hanya curhatan pengalaman ya. Iya, curhat. Karena ini kan judulnya adalah menjadi konten kreator. Nah, jadi pada intinya sampai Bang Kumis membuat akun YouTube pun sama sekali nggak terlintas bahwa ini akan mendapatkan uang. Dan tidak akan terpikirkan. Dan Bang Kumis sendiri tidak memikirkan hal itu. Tadi nama. Ya. Jadi dari biasa awal, aja, ngalir aja gitu. Dan sampai sekarang. Jadi kuncinya sekarang gini, bahwa kenapa Bang Kumis sekarang boleh dikatakan sukses untuk di Pandeglang, Bung ya? Iya. Sukses bukan berarti bicara dengan uang. Tetapi mungkin netizen di Pandeglang, khususnya di Banten, bagaimana Bang Kumis sekarang dalam arti kata dari orang biasa, orang pinggiran, orang pesisir, dan nelayan. Ya, mungkin sekarang dikenal minimalnya yang dibanggakan itu terkenal sama para pejabat. Gitu, minimalnya. Pejabat bupati, udah pasti. Gubernur udah pasti juga. Cuman presiden belum ya? Nah, mungkin presiden baru tingkat menteri yang sudah pernah bareng untuk bikin konten. Wah, ini kan luar biasa prestasi ya Bang. Artinya memang momentum 2019 sampai dengan beberapa tahun ke depan itu lonjakannya luar biasa. Kuncinya apa? Selain daripada mikirin apa yang menjadi hasil dari yang Bang Kumis dapatkan. Satu adalah tanamkan diri sendiri adalah hobi dulu. Oh, hobi ya? Jadi jangan menganggap bahwa konten kreator itu pekerjaan awalnya. Jadi lebih ke hobi aja. Ke hobi dulu. Nikmatin. Jalanin. Syukurin. Itulah kunci terpenting. Karena tanpa syukur nampaknya akan sia-sia hidup ini, Bung. Kira-kira. Untuk komitmen diri sendiri nih apa kira-kira? Selain daripada tadi menjadikan hobi. Karena kan butuh sosok yang disiplin, butuh sosok yang memang kerja keras. Apa kira-kira masukannya? Jadi mungkin sekali lagi saya sampaikan kepada netizen dan para pendengar radio Jagat nih, yang memang satu-satunya radio yang memang sudah tidak tidak asing lagi. Mengudara terus, memberikan informasi-informasi kepada publik walaupun di dunia persaingan sekarang ketat, Bung. Luar biasa. Kan? Antara radio, terus koran, terus media online, ditambah lagi sekarang jadi kenapa YouTube bisa menjadi pekerjaan? Jangankan kita warga biasa, sekarang perusahaan-perusahaan TV nasional pun akhirnya lari ke YouTube. Betul. Bahkan ngambil banyak sumber juga ngambil di YouTube ya. Nah itu, jadi gini, kalau memang pengen jadi content creator, pertama tadi adalah harus rutin dan continue, dan tanamkan pada diri sendiri, jangan uang dulu. Itu kuncinya, jangan berorientasi bahwa jadi konten kreator duit menghayalkan kayak Atta Halilintar. Kok mau Raffi Ahmad cenanya? Raffi Ahmad nggak usah. Itu bisa untuk penyemangat. Cita-cita aja. Gantungkan setinggi langit kan itu kan. Minimal ragakna dina awan. Nah, tetapi kita sebagai pemula, sekarang akhirnya dengan bahasa pemula lah, karena sekarang kan bukan hanya di YouTube, tetapi Facebook Pro pun ini lagi, ini luar biasa, TikTok, itu semuanya menghasilkan uang katanya. Tetapi kan itu membutuhkan kerja keras dan tidak mudah. Betul. Jadi setiap pekerjaan yang penting continue, dan satu lagi yang penting nih, agar kita tidak bosan, tidak jenuh. Karena apa? Yang namanya pemula kan tidak langsung di AdSense. Mungkin bahkan ribuan jutaan calon-calon kreator itu gagal dan berguguran di tengah jalan. Baik yang sudah di AdSense ataupun yang belum. Karena mereka orientasinya uang, Bung. Tetapi kalau orientasinya hitung-hitung menyimpan dokumen pribadi, kan tidak mengganggu file video HP. Betul. Gitu kan? Dan sampai anak cucu itu akan lihat selagi satelit masih
Ada. menggantung. Piraku. Nah, itu. Oke. Jadi memang momentumnya juga harus dijadikan penyemangat tiap hari itu bagaimana caranya motivasi diri ya. Nah, kalau berbicara teknis, sekarang teknis. Bang Kumis kan kalau nggak salah itu viewersnya udah hampir 50.000 ya. Hampir 50.000 itu wah sesuatu yang luar biasa. Bahkan Krakatau saja YouTube dan konten lainnya kalau di jumlah-jumlah belum nyampe 50.000. Nah, kenapa Bang Kumis dengan 50.000 itu masih menggunakan peralatan sederhana? Kalau berbicara teknis nih, saya juga kan ikut liputan. Nah ini bahwa sebenarnya saya sampaikan tadi ya, bukan berarti Bang Kumis itu nggak mampu. Oke. Bukan ku tak mampu untuk beli kamera yang bagus, bikin studio, karena kan mungkin pendengar Radio Krakatau juga mudah-mudahan pernah lihat juga minimalnya sekali 2 kali ya, tentang pastilah bagaimana editing Bang Kumis seolah-olah kok ada punya studio. Bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan dari netizen Bang Kumis di komen tuh nanyain, Bang, studionya di mana? Kok canggih amat gitu ya? Iya, nah sebenarnya Bang Kumis sendiri mau dijawab bagaimana, nggak dijawab bagaimana, tapi Bang Kumis tetap jawab bahwa Bang Kumis tidak mempunyai studio khusus. Tidak punya studio khusus? Nggak ada. Oke. Tempat kerja Bang Kumis itu bisa di dapur, bisa di ruang tamu, bisa di kamar. Nah, disitulah. Tapi di rumah orang lain bisa? Bisa juga? Di mana saja bisa. Oke. Ya. Namanya nanti itu adalah hasil editing kita bagaimana menciptakan suasana. Baik. Contohnya berita. Bang Kumis kan ada nge-vlog yang sifatnya vlog ya. Iya. Ada juga yang mungkin kayak berita tapi dengan gaya yang berbeda. Iya. Kayak di studio ada, Neo TV. Nah itu jujur itu bukan studio, tetapi hasil editing Bang Kumis sendiri. Oke, berarti memang lebih ke inovasi ya. Bagaimana cara kita belajar untuk menjadikan edit video itu menjadi sesuatu yang seperti seolah-olah di studio. Oke, tapi bagus loh Bang. Artinya memang bersih, terus juga benar-benar kayak real gitu. Ya. Terus satu ini yang perlu kami sampaikan Bung ya, bahwa kenapa nggak memakai alat yang lebih canggih, lebih modern agar penonton puas. Jadi motivasi saya bukan bicara puas dan tidak puas Bung. Oke. Jadi yang penting konten saya itu bagaimana pesannya tersampaikan dengan gaya yang berbeda, unik, ciri khas ada. Walaupun itu berita. Sebenarnya Bang Kumis juga bukan berarti nggak bisa bikin berita yang serius kayak di TV ya. Tetapi kita jangan ngikutin orang. Nah, itu loh kuncinya. Bener. Jangan pernah mengikuti orang lain. Jadilah diri sendiri. Cocok saya kalau itu, karena memang Krakatau juga dikenal karena bisa ngomong bahasa Sunda. Nggak seperti radio-radio lain cenanya, eta mana radio jadul dan sebagainya. Tetapi kita punya hati tersendiri di masyarakat. Nah Bang, kalau berbicara dengan teknis di lapangan nih, ini kan pasti numanggi hujan, badai, panas, terus juga di lapangan tahu sendiri faktor-faktor ini. Apa sih kendala-kendala di lapangan itu Bang Kumis? Saya kira kendala pasti ada, tetapi bagaimana cara mengatasi kendala, itu kan antara enak atau tidak, itu kan relatif, Bung. Betul. Kembali lagi kepada perasaan hati. Nah kalau sudah hobi, tadi sudah kami tanamkan, benar. Hobi dulu. Kalau sudah hobi, justru dengan segala tantangan hujan, angin, bahkan nanti kalau sudah tertanam hobi itu justru itu yang dicari tantangan itu. Semakin berat tantangannya, kontennya semakin berkualitas. Oke. Itu. Berarti jadi jangan takut tantangan. Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Nah, seperti itu. Baik. Tapi kalau berbicara terkait dengan diri sendiri nih, tantangan, kendala, sanghekan. Pernah nggak sih Bang Kumis manggih malas gitu? Aing mau kesangheuk amat, moodnya nggak ada gitu. Buat edit, buat liputan gitu. Jadi mungkin ya, ini saya sampaikan dengan sejujur-jujurnya, Bang Kumis itu tidak ada isi sakit, Bu. Piraku. Karena hobinya sudah benar-benar. Nempel. Bahkan nih Bung ya, Bang Kumis merasa berhutang kepada publik Pandeglang khususnya dan tiru Bang Kumis ya. Seandainya ada peristiwa, Bang Kumis kan YouTube-nya beda, bukan vlogger. Iya.
Jadi peristiwa demi peristiwa. Nah itulah, kalau seandainya ada peristiwa di Pandeglang terus Bang Kumis tidak datang, ini nanti senadi. Asa boga hutang. Asa boga hutang. Pasti ditagih kalau Bang Kumis nggak ikut meliput. Karena beberapa peristiwa dan ada komen, Bang kok ditunggu-tunggu beritanya nggak muncul. Kan berarti seolah-olah nadi. Tetapi itu apa ya? Berarti Bang Kumis itu merasa bangga dibutuhkan, ditunggu. Nah, konten yang akan berhasil dalam konteks penonton adalah ditunggu. Nah itu luar biasa. Konsepnya itu supaya bagaimana penggemar Bang Kumis itu menunggu jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan tayangan-tayangan sekitar Pandeglang. Pertanyaan yang saya nantikan ini, sudah dapat berapa di konten YouTube nih Bang Kumis per bulan, atau mungkin ada penambahan dari tahun per tahunnya? Jadi, nah ini perlu kami sampaikan juga. Ini sebenarnya kan ini rahasia pribadi. Tapi karena ini cuma minimal. Yang manggil Radio Krakatau. Ini mau tidak apa-apa akan kami buka agar para netizen, para calon kreator ya, baik di Facebook Pro, di YouTube ataupun di TikTok, ini untuk semua sama. Semua platform itu menjanjikan uang. Ya. Tetapi sekali lagi, kalau orientasinya uang, ya, maka akan gagal. Karena Bang Kumis saja nih yang sudah 50.000 ya. Viewer, subscribernya. Subscribernya sebenarnya nggak seimbang dengan apa yang kalau istilah zaman sekarang yang pengeluaran biaya-biaya transportasi, akomodasi, bahkan kadang-kadang Bang Kumis kalau Joko nginep di hotel, ya sama sekali rugi besar. Karena ya tadi itu masih di bawah 2 juta per bulan. Bayangkan. Sementara mungkin warga tahu Bang Kumis kemana liputannya, di ujung kulon, dari utara, selatan, barat, dan timur nampaknya terus dikejar Pak. Dikejar. Maka kalau kita hitung ya, itu rugi kalau dari konten. Kalau dari segi uang. Tetapi rezeki itu kan bukan matematika, Bung. Benar. Ini nih kata kuncinya. Quote of the day, rezeki itu bukan matematika. Bukan matematika. Luar Ini sekali lagi saya sampaikan, intinya jalani apa yang bisa hari ini, ya. Soal rezeki bukan matematika. Mantap. Masuk Pak Eko. Kita baca komentar nih di TikTok, live TikTok. Alhamdulillah ini yang komentarnya juga ada Bapak Sandi Wiyasa. Bang Sandi, iya. Jaro selamat siang Pak Jaro, selamat siang Pak Jaro. Wilujeng Bapak Sandi Wiyasa, mudah-mudahan sehat selalu dalam memimpin desa Sukajadi khususnya, dan juga Ketua IKADES beliau ini. Betul, itu sahabat Bang Kumis itu. Ini juga ada Mamah Mia. Mamah Mia cenage, senggol-senggol dong Mia di sumur. Salam-salam kanggo Meisya di Babakan Balok buat angin hatur nuhun. Hari ini Bang Kumis mau ke Cibaliung ya? Rencana kebetulan ya, ini satu momentum. Nah, seperti dikatakan ya, ini sebelum dibacakan, sebenarnya hari ini memang punya agenda ke Cibaliung. Di sana ada kisah inspiratif yang perlu diangkat nih. Nah, ini penting. Nanti nonton aja. Ya. Terus juga Mamah Putra, wih Bang Kumis, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kumis banyak fansnya di sini. Laju Bapak Febi Rudiana, selamat pagi, terima kasih. Bapak Sandi Wiyasa, semoga Bang Kumis tidak seperti YouTuber Kode Blue yang review makanan yang banyak merugikan pelaku usaha. Itu banyak viral juga ya. Aman. Bang Kumis mah tebeki dahar aneh saya. Daharnya cuma setengah piring. Saya sering kali liputan sama beliau, dia makannya enggak banyak. Andri 01 itu kakinya nggak bisa lebih ngangkang lagi apa? Waduh, laki banget ya kalau ngangkang gitu mah. Majulah tanpa menyingkirkan, naik tinggilah tanpa merendahkan, jadilah baik tanpa merendahkan. Luar biasa, terima kasih nih. Ini satu kata-kata yang hari ini kami dapat itu. Betul. Terima kasih dari Bang Andri ya. Itu dari Bang Sandi. Bang Sandi, terima kasih Bang Sandi ya. Terus Ipul, buset tuh Kumis, bener, ngarana ge Bang Kumis, makanya dia nggak bakal cukur-cukur kumisna. Kalumpang hadir Bang, iya cenah menyapa, terima kasih Teh Antia. Bang Kumis asli mana? Cek Suryanto. Nah kalau bicara
asli sebenarnya Bang Mumis itu kelahirannya dari Cirebon, hanya numpang lahir saja, Bung. Numpang lahir. Jadi tetap kalau tumpah darah saya kelahiran Cirebon. Oke. Tapi sejak usia 2 tahun Bang Mumis sudah ada di Labuan. Oh, 2 tahun udah di Labuan. Iya, betul. Dihanyutkan tuh dong Nabi Yusuf. Nah, nampaknya begitu. Dihanyutkan karena kondisi ekonomi di Jawa. Oh, begitu. Oleh orang tua. Tapi sering pulang ke Cirebon. Kadang-kadang saja. Terakhir Bang Kumis, pesan dan juga imbauan kepada masyarakat yang ingin memulai untuk menjadi konten kreator, baik itu di Facebook dan lain sebagainya. Nah, sifatnya ini bukan pesan ya, mungkin hanya sedikit informasi saja. Karena kalau pesan kan seolah-olah Bang Kumis ini paling pakarnya gitu kan. Tapi hanya minimalnya begini. Menjadi sebuah konten kreator itu baik di Facebook Pro sekarang nih yang lagi rame-rame nih emak-emak ya, semuanya joget-joget ya, emak-emak nih justru bahkan nini guys semua ya. Ini Bang Kumis kalau nggak setuju nggak apa-apa, tapi ini pendapat Bang Kumis ya, ya. emang benar. Mau kita menjadi konten kreator dimanapun, di TikTok, di YouTube, di Facebook Pro ya, seperti abang tadi katakan bahwa jadilah sebuah konten kreator itu yang bermanfaat. Betul. Memang semuanya ada manfaatnya, baik plus dan minusnya kan itulah. Iya. Seperti yang sekarang kita bahas YouTube sendiri ya. Kenapa Bang Kumis mengambil konten-konten sifatnya informasi untuk publik tentang pemberitaan? Ya. Karena Bang Kumis juga kan wartawan juga, Bung. Nah, justru tadi dikatakan bahwa berangkat dari seorang konten kreator. Sekarang kita lari ke jurnalis gitu kan. Bahkan TV nasional kan banyak dari hasil karya Bang Kumis itu yang ditayangkan. Betul. Khususnya peristiwa di Pandeglang. Nah, jadi sekali lagi kalau menjadi konten kreator pertama niatnya hobi dulu. Hobi. Itu dulu. Kalau tanpa hobi nggak usah. Ya. Jadi hobi dulu, terus continue. Iya. Nah ini yang akan repot kan continue, Bung. Betul. Karena komitmen. Tetapi kalau memang niatnya kayak Bang Kumis pengen jadi konten kreator yang berpenghasilan ya, ini yang berpenghasilan loh. Karena perlu diketahui seorang konten kreator hasilnya bukan hanya dari AdSense. Iya. Ya. Betul. Seperti Afi Rahman, Atta Halilintar itu bukan hanya dari AdSense yang ngomong miliar-miliar itu, tapi dari endorse gitu kan. Endorse-nya. Ada nantinya. Betul. Seperti Bang Kumis, sekarang kan banyak. Pengen di endorse. Kelebihannya kan bukan dari endorse saja. Contoh ada acara bupati, ada acara camat, ada acara apa saja, jalan rusak. Nah Bang Kumis kan bukan pengen Bang Kumis. Oke. Tetapi bentuk pemberitahuan atau undangan. Oke. Nah mutlak dong kalau diundang besar kecilnya ya. Itu akan dikasih. Oke. Minimalnya uang transport, tetapi sekali lagi orientasinya bukan itu. Baik. Dapat berita, ini kepuasan nih buat Bang Kumis ya. Dapat berita yang viral, yang pertama kali, contohnya itulah yang akan menjadi suatu nilai kebahagiaan. Jadi, wartawan kan banyak nih, Bung. Iya. Pandeglang banyak. Tapi apalagi, kita yang pertama. Nah sekarang wartawan dengan warga kan bersaing nih. Iya. Jadi konten. Contoh. Iya emang. Ini yang lagi viral nih. Kemarin ada peristiwa penemuan jasad tak dikenal di Panimbang. Betul. Kami sebagai dasarnya jurnalis memang dilindungi oleh undang-undang dan punya kode etik. Iya. Tetapi ratusan warga megang HP semua, Bung. Ini ya kami sarankan gitu kan, agak bijak tadi untuk katakan tadi kan harus bijak untuk menggunakan HP dan mengupload sebuah gambar. Betul. Apalagi menyangkut orang lain. Contoh di satu peristiwa kecelakaan maut atau penemuan mayat, kami mohonlah bijaklah dalam mengupload. Lebih baik jangan diambil gambar ke korban, objek korbannya. Betul. Bayangkan contoh kecelakaan. Iya. Bayangkan Anda sebagai keluarganya. Kalau diupload kelihatan tanda kutip ya, kelihatan. Iya. Nah, saya kurang etis. Mau ngomongin dia agak susah karena kita punya kode etik ya. Betul. Tetapi ini hanya seperti informasi. Itu ada batas-batasan kalau kami sebagai
wartawan. Betul. Ya. Kode etik Kode jurnalis. etik. Bahkan di YouTube Bang Kumis pun tidak ada. Kemarin Bang Kumis meliput peristiwa di Palembang. Kalau mau cari viral-viralan, Bang Kumis kan terdepan karena kami punya izin di pihak kepolisian, semua pihak kan. Nah, jadi bisa masuk ke dalam. Itu bisa saya ambil, tapi Bang Kumis kenapa nggak ngambil? Iya. Karena tadi kami dibatasi oleh kode etik yang sifatnya kepada diri sendiri. Betul. Jadi tetap bagaimana membayangkan seandainya keluarganya. Nah, Kan itu loh. kudu mikiran. Betul. Terutama di kecelakaan, Bung. Iya. Tolonglah setiap di kecelakaan, ya. Itu kalau bisa ya di blur gitu loh, Bung. Nah, Kalau bisa di blur, disamarkan gambarnya, jangan diperlihatkan begitu tragisnya. betul. Transparan. Kalau bisa disensor lah. Disensor, karena Bang Kumis sendiri walaupun waktu itu hanya ngirim di Facebook yang sifatnya dari orang ya, bukan dari orang tapi dari teman wartawan juga. Begitu keluarnya minta dengan baik-baik, Bang Kumis hapus. Nah, itu betul. Gitu. Jadi pengalaman di situ loh, Bang. Oh iya. Benar. Makanya mohon izin kepada rekan-rekan khususnya netizen Bang Kumis ya, kalau seandainya Bang Kumis nggak lengkap untuk mengambil gambarnya, karena tadi platform Bang Kumis itu kan berita, jadi yang penting beritanya saja, informasi saja, tetapi nggak fokus ke objek, contohnya jasadnya. Betul. Kalaupun ada itu hanya sebatas beberapa slide detik, itu pun di blur. Iya, dan itu juga pasti gambar jauh ya. Jauh. Betul. Makanya ini sekali lagi kepada semua warga netizen khususnya ya kan, karena sekarang kan tadi semuanya seolah-olah dimasukkan Facebook tanpa biar viral tanpa ada penjelasan ngomong. Iya, benar. Nah kayak gitu akhirnya tayang, Iya. nggak jelas kan. Nah makanya Bang Kumis mengedukasi warga ya, sekomplit mungkin narasumbernya yang memang berkompeten untuk menyatakan, kayak dari pihak kepolisian, dari Inavis, dari narasumbernya langsung yang melihat dan lain sebagainya. Nah, jangan main upload terjadi ini, tentunya kan itu loh. Siap. Apalagi real fortuner mengirim lagi dikasih kata-kata yang mereka nggak tahu, Nggak kan? Nggak lengkap. Makanya kan menjadikan di warga ini kan suatu keresahan, liar informasinya liar. Jadi sekali lagi tolonglah bijak dalam menggunakan HP. Siap. Atur nuhun Bang Kumis atas waktunya. Mudah-mudahan menginspirasi masyarakat untuk sama-sama tadi Tia menghasilkan tanpa menyingkirkan orang lain. Betul. Terima kasih saya ucapkan dan sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Teteh, kita tutup untuk sesi Garpu dan juga acara Pariuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sapunya repegat simpai paturai patepang liwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Thank you Bang Kumis. Jangan lupa subscribe